Sobat Sastra, perkenalkan nama saya Catherine Abigail Manek atau bisa disapa dengan Cathy. Saya adalah perwakilan dari SMP Katolik Adi Sucipto, Kota Kupang. Nah, Sobat Sastra, pada kesempatan kali ini, saya Cathy akan menceritakan suatu dongeng yang sangat menarik yang berjudul Cik-cik-cik, Rang-rang si kerang. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, di kedalaman laut yang sangat dalam, terdapat kerang-kerang muda yang sedang berkumpul dan membicarakan satu topik yang sangat menarik. Mereka sedang membicarakan bagaimana caranya untuk mendapatkan mutiara yang indah. Apakah kamu tahu? Saat itu, untuk menghasilkan mutiara, aku harus sakit-sakitan dulu. Badanku semua sakit, sampai berhari-hari pula. Ucap kerang-kerang muda. Betul sekali. Saat itu, tubuhku sakit sekali. Aku sampai tak bisa tidur nyenyak. Ucap kerang lain. Nah, Sobat Sastra, Sobat tahu tidak sih, kalau kerang untuk mendapatkan mutiara harus bersakit-sakitan dahulu dan juga harus membutuhkan pengorbanan yang sangat besar. Di tengah-tengah perkumpulan kerang-kerang muda tersebut, ada satu kerang yang bernama Rang-rang. Rang-rang adalah kerang yang sangat amatir. Ia takut atas segala hal. Di tengah-tengah perbincangan kerang-kerang muda, Rang-rang yang kecil ketakutan. Dia takut untuk menghasilkan mutiaranya sendiri. Akhirnya, dia pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Saat ia di perjalanan, ia memikir, kira-kira bagaimana ya untuk mendapatkan mutiara tanpa bersusah payah seperti kerang-kerang muda tadi. Sesampainya di rumah, Rang-rang terus berpikir tak henti-hentinya. Rang-rang berpikir. Aha, aku punya ide, ucap Rang-rang. Bagaimana kalau aku pergi ke kapal yang sudah karam? Aku yakin pasti ada peti harta karun di dalamnya. Oh iya, pasti di dalam peti itu terdapat mutiara. Ide yang bagus, Rang-rang. Rang-rang pun sudah membuat rencananya pada malam itu. Keesokan harinya, Rang-rang bersiap-siap untuk pergi ke kapal yang sudah karam. Ia berjalan, dan terus berjalan. Sampai akhirnya hari sudah mau berakhir. Tetapi semangatnya belum patah. Ia masih tetap berjalan, melihat ke sana kemari, semua tempat dia lihat. Akhirnya Rang-rang pun putus asa. Dia kelelahan, tidak tahu harus kemana lagi. Aku capek sekali. Dari awal sampai akhir, aku belum melihat kapal yang sudah karam. Capek sekali. Rang-rang akhirnya putus asa. Rang-rang tidak tahu harus kemana lagi. Akhirnya Rang-rang pun
bergegas pulang ke rumahnya. Saat ia berbalik badan, dia melihat sesuatu di sana yang berbentuk seperti kapal, mempunyai bayangan hitam yang sangat besar. Rangrang pun takjub, kaget, senang. Rangrang langsung berburu-buru ke sana. Saat Rangrang sampai, betapa dikagetnya dia. Kapal itu sangat besar dan sangat megah. Saat ia masuk ke dalam kapal itu, ia pun masih sangat kaget karena kapal tersebut sangat besar. Akhirnya ia mencari peti harta karun. Ia mencari kemana-mana. Ya, akhirnya peti yang dia cari sudah dapat. Akhirnya peti yang kucari sudah dapat. Rangrang pun memutuskan untuk membukanya. Wah, terlihat sangat berdebu. Pasti sudah lama. Saat ia membuka, wow, mataku sangat silau. Cahaya dari peti ini sangat bersinar. Rangrang kaget karena melihat peti harta karun yang berisi sangat banyak. Terdapat perhiasan, gelang, kalung, serta uang. Betapa takjubnya dia. Apalagi yang dia nantikan. Terdapat banyak sekali mutiara di dalam peti ini. Terutama mutiara yang selama ini ia cari. Wah, akhirnya aku bisa membuktikan ke kerang-kerang muda itu bahwa aku bisa mendapatkan mutiara tanpa bersusah payah seperti mereka. Wah, sangat berkilau ya mutiara ini. Aku senang sekali. Akhirnya Rangrang pun menaruh kembali peti itu dan memutuskan untuk bergegas pulang dengan membawa mutiara yang ia temukan di dalam peti itu. Ia pun takjub, senang, dan juga saat ia keluar dari kapal karam, ia tidak sabar untuk menceritakan ke kerang-kerang muda. Saat ia balik ke rumah, kebetulan sekali kerang-kerang muda sedang berkumpul dan membicarakan hal-hal yang sama. Rangrang dengan sombongnya pun tetap berjalan. Kerang-kerang muda pun kebingungan. Rangrang, apa yang kau sembunyikan itu? Rangrang tidak mau menjawabnya. Kerang-kerang muda pun kebingungan. Apa ya yang disembunyikan dia? Hei para kerang-kerang muda, ada yang mau aku tunjukin nih, ucap Rangrang dengan sombongnya. Lihatlah, tada! Aku sudah menghasilkan mutiaraku sendiri tanpa bersusah payah seperti kalian semua. Ucap Rangrang dengan sombongnya. Lihat, bagus kan? Mutiara ini aku dapatkan dari kapal yang sudah karam. Kerang-kerang muda pun terdiam sambil melihat Rangrang.
Rang-rang, yang betul saja. Kau pasti bercanda itu. Itu adalah mutiara yang palsu. Apakah kau mau bercanda dengan kita? Ucap kerang-kerang muda. Rang-rang pun kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Ucap Rang-rang. Kerang-kerang muda pun terus mengelak. Iya Rang-rang, mutiara yang sedang kau pegang itu adalah mutiara palsu buatan manusia. Bisa saja kau Rang-rang. Kau tertipu. Rang-rang pun sedih saat melihat kerang-kerang muda tertawa padanya. Dia pun sedih, marah. Semua berkumpul di kepalanya. Akhirnya Rang-rang pun memutuskan untuk pulang karena tidak bisa menahan malunya lagi. Saat ia berjalan pulang, ia sudah enggan untuk memegang mutiara palsu ini. Akhirnya dia pergi ke tepi jurang. Ia membuang mutiara tersebut. Dengan sangat emosinya, ia balik ke rumah. Saat ia balik ke rumah, ia pun merenung. Kira-kira dari tadi perjuanganku hanya sia-sia. Aduh, Rang-rang, bisa sekali kamu begini. Ucap Rang-rang dengan menyesalnya. Nah, dari situ Rang-rang pun sadar bahwa untuk mendapatkan mutiara harus bersusah payah dulu, harus mendapatkan pengorbanan yang sangat luar biasa. Akhirnya dari kejadian itu Rang-rang pun berpikir dan memahami ternyata untuk mendapatkan mutiara harus bersakit-sakitan dahulu, membutuhkan pengorbanan yang sangat besar. Nah, setelah kejadian itu, Rang-rang sudah mengumpulkan semua motivasi dia dan juga semangat untuk membuat mutiaranya sendiri. Berhari-hari, Rang-rang pun menahan sakitnya. Rang-rang memberikan pengorbanan yang sangat luar biasa untuk mutiara tersebut. Rang-rang bersakit-sakitan, Rang-rang berteriak, semuanya. Akhirnya, mutiara yang Rang-rang buat sudah jadi. Rang-rang sangat bangga karena akhirnya dia bisa membuat mutiara-mutiaranya sendiri. Setelah kejadian itu juga, Rang-rang bisa berkumpul dengan para kerang-kerang muda yang juga mengeluarkan pengorbanannya untuk membuat mutiara. Nah, sobat, ternyata dari cerita ini Rang-rang juga sadar bahwa di dunia ini tidak ada yang gampang. Harus membutuhkan pengorbanan dan juga kerja keras. Sekian cerita dari saya. Terima kasih sobat. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.